Halo semua, gue Indra. Di video kali ini gue akan melanjutkan lagi bahasan gue yang sempat tertunda, yaitu mengenai alur dari manga Blue Lock. Jadi ya gak perlu banyak basa-basi, langsung saja ini dia alur cerita Blue Lock part yang ketiga. Cerita kali ini dimulai dengan memperlihatkan seorang jurnalis sepak bola yang tengah mewawancarai pemain bintang muda yang baru saja pulang ke Jepang. Dia adalah Itoshi Sae. Saya sendiri merupakan seorang gelandang jenius berusia 17 tahun yang berada di bawah asuhan Akademi Real Madrid dan juga merupakan salah satu bagian dari Youth World 11 Team, sebuah tim yang diisi oleh 11 pemain muda terbaik di berbagai posisi yang dipilih langsung oleh FIFA. Tetapi meskipun sangat berbakat, bisa dikatakan saya ini kurang menyukai sepak bola di negaranya sendiri. Makanya waktu saya ditanya soal pendapatnya mengenai dirinya yang punya peran untuk memimpin timnas Jepang, saya malah menjawab kalau itu sama sekali tidak penting baginya. Bukan hanya karena pemain-pemain Jepang yang tidak bisa ia harapkan, melainkan hal tersebut juga bukanlah mimpinya. Ketimbang gelar juara Piala Dunia, saya justru lebih menginginkan gelar Liga Champion. Sebelum pergi, saya terlebih dulu melontarkan pernyataan angkuh, yakni tak ada satupun striker di Jepang yang pantas mendapat umpan darinya. Dan menurutnya, ia hanya terlahir di negara yang salah. Dan setelah itu saya pun pergi meninggalkan wawancara tersebut. Saat sampai di luar, saya sempat ditegur oleh manajernya terkait kelakuannya barusan. Namun saya tak menghiraukannya, sebab alasan saya pulang ke Jepang tak lebih dari sekedar memperbaharui paspornya. Di tengah jalan menuju keluar, perhatian saya teralihkan pada konferensi pers yang tengah berlangsung di aula gedung itu, di mana terdapat Presiden JFA Buratsuta Hirotoshi, Simaruk Duit, dan juga Andri yang sedang membahas mengenai proyek Blue Lock. Dalam konferensi tersebut, para wartawan membombardir Buratsuta dan Andri dengan berbagai pertanyaan mengenai kejelasan proyek Blue Lock yang mereka anggap kurang realistis, baik itu untuk masa depan para pemain yang join, maupun bagi timnas Jepang itu sendiri. Andri pun dengan lantang menjawab kalau memang benar proyek ini diciptakan untuk memperbaiki sepak bola Jepang yang sudah rusak dengan menciptakan pahlawan mereka sendiri. Andri kemudian menceritakan sejarah panjang sepak bola Jepang yang bisa terus melangkah jauh dan semakin dekat dengan Piala Dunia. Walau pada akhirnya selalu gagal, namun berkat itu semua, sekarang fans bola dunia sudah tidak menganggap remeh tim sepak bola Jepang. Jika mereka ingin mencapai titik terakhir atau yang dalam tanda kutip memenangkan Piala Dunia, maka era sepak bola Jepang yang sekarang haruslah berakhir. Andri pun mendeklarasikan bahwa proyek Blue Lock akan menghidupkan kembali mimpi timnas Jepang untuk menjuarai Piala Dunia. Mulai dari sekarang, sepak bola Jepang akan memulai sebuah era baru. Sebuah era yang tidak dipimpin oleh pemain tua yang sudah kehilangan impiannya, melainkan oleh seorang pahlawan yang terlahir dari 300 anak SMA yang tidak menginginkan apapun selain menjadi pemain terbaik di dunia. Di saat itu, saya yang kebetulan menyaksikan konferensi tersebut pun memberitahu manajernya untuk menunda keberangkatannya ke Spanyol, karena saya ingin melihat secara langsung pemain seperti apa yang akan diciptakan oleh Blue Lock. Oke, setelah itu Shin pun kembali menyorot Ego yang tengah memberitahu mengenai rincian seleksi tahap pertama kepada tim Z, di mana seleksi tahap pertama ini akan menjadi pertandingan antara 55 pemain ataupun 5 tim di masing-masing strata. Jadi karena tim Z ada di strata 5, maka lawan-lawan mereka nantinya adalah tim dari strata 5. Pertandingannya sendiri akan menggunakan sistem round robin. Maksud dari round robin adalah sistem pertandingan di mana setiap tim hanya akan bertanding sebanyak 1 kali dengan tim lainnya. Peringkat dalam seleksi ini juga didasarkan dari perolehan poin yang didapat dari hasil pertandingan, di mana jika menang akan mendapat 3 poin, seri mendapat 1 poin, dan juga jika kalah akan mendapat 0 poin, alias tidak akan mendapatkan apa-apa. Nantinya saat semua pertandingan telah selesai, hanya 2 tim dengan peringkat teratas yang akan melaju ke seleksi tahap kedua, sedangkan 3 tim lainnya akan tereliminasi. Dengan kata lain, anggota dari tim tersebut akan dikeluarkan dari Blue Lock. Namun ada cara lain bagi mereka yang berada di 3 tim yang gagal tersebut agar tetap bisa lolos ke tahapan seleksi berikutnya, yakni dengan menjadi pemain paling banyak mencetak gol ataupun top skor dan juga paling sedikit mendapat pelanggaran dalam pertandingan. Jadi ya, mereka di sini bisa memilih mau lolos jalur bersama tim ataupun jalur top skor.
Namun yang jelas seleksi ini akan menjadi menarik karena setiap posisi di pertandingan nanti akan diisi oleh para striker. Ego kemudian mengatakan kalau sepak bola pada awalnya dimainkan oleh pemain di mana semuanya adalah penyerang. Oleh karena itu sepak bola mereka juga akan dimulai dari sana. Mereka mungkin punya sistem positioning dan juga taktik mereka masing-masing dalam kepala mereka. Namun itu semua akan direset dan dibangun kembali dari awal. Jadi pertandingan mereka nanti akan membuat mereka bermain sepak bola dari nol lagi, yang bertujuan untuk membangun pondasi sepak bola mereka. Ego pun memberitahu jika pertandingan pertama akan dimulai 2 jam lagi antara tim X dan juga tim Z. Setelah itu, karena anggota tim Z tidak ada yang mau mengalah untuk jadi striker, mereka pun memutuskan untuk bermain sweet atau gunting batu kertas untuk menentukan posisi saat bertanding nanti. Siapa yang menang di sweet pertama, maka dia berhak memilih posisi apapun yang dia inginkan. Dan secara kebetulan pemenang pertama tersebut adalah Isagi. Dan ya Isagi pun sudah pasti memilih posisi striker. Kemudian setelah semua mendapat posisi mereka masing-masing, sebelum pertandingan dimulai, tim Z pun mendiskusikan strategi mereka untuk melawan tim X. Ya walaupun pada akhirnya dikarenakan waktu mereka juga sudah mepet dan juga formasi mereka sudah ditentukan oleh Sui tadi, pada akhirnya mereka hanya bisa mempercayakan permainan mereka kepada Isagi sebagai pusat serangan utama mereka. Meski mereka juga tahu kalau lawan mereka sekarang adalah tim dengan peringkat di atas mereka. Dan ya setelah mendapat panggilan, mereka pun berjalan melewati lorong menuju lapangan. Begitu tim Z sampai di lapangan, tak lama kemudian dari seberang tim X juga datang menyusul. Oke, sama seperti sepak bola pada umumnya, pertandingan seleksi tahap pertama ini akan berjalan selama 90 menit dengan 2 babak. Agar pertandingan berjalan adil dan tanpa kecurangan, sistem VAR juga sudah digunakan di sini. Pertandingan antara tim X dan tim Z pun dimulai dengan kick off dari tim Z. Isagi yang baru saja memulai serangan pertamanya langsung dihadang oleh 3 pemain dari tim X. Dan ya Isagi yang kurang pede untuk melewati ketiga pemain tersebut pun berpikir untuk mengoper bola ke Bachira dan berencana mulai membangun lagi serangan dari arah Bachira. Namun belum sempat Isagi mengumpannya, bola malah direbut oleh Raichi, rekan timnya sendiri. Dan tak berselang lama, Kunigami juga merebut bola dari Raichi. Nah berkat keegoisan mereka berdua, formasi dari tim Z pun jadi kacau. Memanfaatkan salah itu, para pemain tim X mencoba untuk mencuri bola. Namun yang mengejutkan, para pemain tim X juga sama egoisnya kayak tim Z. Dan alhasil, keadaan pun malah jadi semakin ricuh sama chaos banget. Tentunya hal ini bisa terjadi karena salah satu syarat untuk lolos ke babak berikutnya adalah menjadi top skor, menjadi pencetak gol terbanyak. Makanya daripada mengandalkan kerja sama tim yang belum tentu bisa diandalkan juga, mereka lebih memilih untuk bermain demi diri mereka sendiri. Isagi pun berpikir apakah permainan seperti ini yang Ego maksud tentang bermain sepak bola dari nol lagi. Jelas-jelas ini mah bukan sepak bola gitu kan. Namun saat Isagi kebingungan mau melakukan apa, seseorang pemain berhasil keluar dari kekacauan itu. Orang tersebut adalah Baro Soe, peringkat 250 dari tim X. Baro yang kini menguasai bola pun langsung berhadapan dengan Isagi, tetapi gak perlu lama, dengan teknik heel flick-nya Baro berhasil lolos dari Isagi. Bahkan setelah itu Baro dengan mudahnya melakukan nutmeg, melewati Imamura dan juga Kwon secara bersamaan. Berkat itu Baro bisa dengan leluasa melancarkan tendangan sempurnanya ke gawang tim Z tanpa adanya tepisan sama sekali. Dan ya gol tersebut membuat tim X unggul 1 angka dari tim Z. Setelah mencetak gol barusan, Baro pun dengan angkuhnya ngomong kalau dia berada di sini bukan untuk saling berteman. Mereka yang merupakan rekan setimnya hanya ada untuk membuat dirinya bersinar. Karena saat di lapangan hanya dialah raja yang sebenarnya. Menurut gua ya, karakter Baro ini cukup keren sih. Karena ucapannya sebanding gitu sama skillnya. Bukan karakter yang cuma gede mulutnya doang. Sementara tim X bersorak gembira atas golnya Baro, di lain sisi tim Z justru malah semakin tak karuan dan menyalahkan satu sama lain. Igaguri menyalahkan Iemon karena tidak bisa menepis bola, dan Reichi yang menyalahkan Isagi atas ketidakmampuan Isagi sebagai striker. Reichi juga menyuruh Isagi untuk bertahan dan mengoper bola saja pada dirinya. Yang padahal mah salah si Reichi juga kan, nyolong bola duluan dari Isagi. Emang rada-rada prik nih si Reichi gua lihat-lihat.
Permainan pun kembali berlanjut. Nah, karena Isagi sadar kalau timnya sekarang terlalu egois dan juga maruk, dia pun berencana untuk membangun serangan dengan saling mengoper bersama Bachira. Tetapi lagi-lagi saat Isagi mengumpan pada Bachira, tiba-tiba Igaguri datang memotong umpan tersebut. Dengan rasa percaya diri yang sangat tinggi, Igaguri pun mencoba menyerang sendirian. Tak peduli apapun yang terjadi, tak peduli timnya menang atau kalah, yang terpenting bagi Igaguri sekarang hanyalah mengikuti hasratnya untuk mencetak gol yang banyak. Namun yang gobloknya, tak lama kemudian pemain tim X berhasil merebut bola dari si Igaguri. Sumpah momen ini goblok banget dah. Tim X juga di sini sudah tidak bermain egois seperti tadi. Mereka justru mulai memanfaatkan keegoisan para pemain tim Z. Tim X mulai bermain sebagai sebuah tim dan berencana menyuplai semua bola ke arah Baro sebagai tumpuan utama mereka untuk menang. Melihat tim X mulai semakin kompak, Isagi pun menganggap kemenangan tim Z hanyalah sebuah harapan yang mustahil. Sementara Baro yang baru saja mendapat operan dari rekannya langsung saja kembali melakukan serangan. Dan karena tim Z sadar betul kalau si Baro ini berbahaya, sebagian besar dari mereka mencoba menghadangnya. Namun karena itu juga anggota tim X yang lain punya ruang bebas untuk menyerang. Baro pun mengumpan bola ke rekannya yang lain dan alhasil tim X pun berhasil menambah perolehan gol mereka menjadi 2-0. Pertandingan pun terus berlanjut, di mana dari sini tim X benar-benar mendominasi. Gol demi gol pun terus tercipta, sampai-sampai tim X unggul 5 gol dari tim Z. Nah, momen snowball tim X ini bisa terjadi dikarenakan gol pertama yang dicetak oleh Baro. Gol Baro yang pertama berhasil merubah gaya permainan tim X yang tadinya egois dan ingin menang sendiri, berubah menjadi lebih ke sebuah tim yang menggunakan rencana demi kemenangan. Bisa dibilang permainan Baro sudah menjadi pondasi kuat untuk kemenangan tim X. Sedangkan dari tim Z sendiri, tidak ada sosok yang mempunyai peranan seperti Baro. Dan dikarenakan jarak gol mereka juga semakin jauh, mereka jadi hanya fokus untuk mencetak gol sendiri. Dengan kata lain, pertandingan kali ini sudah menjadi miliknya tim X. Di 3 menit sebelum pertandingan berakhir, Bachira mengajak Isagi untuk melakukan serangan combo. Mengingat rekannya yang lain sudah kagak bisa diandelin. Pokoknya tim Z mainnya udah ancur-ancuran banget dah. Akan tetapi melihat para pemain tim X sudah lebih santai karena telah mencetak 5 gol, Bachira pun ingin memanfaatkan celah tersebut untuk mencetak gol sebelum pertandingan berakhir. Tentunya akan sangat mustahil membalas 5 gol hanya dalam waktu 3 menit. Namun setidaknya jika mereka bisa mencetak 1 saja gol di pertandingan ini, itu akan sangat berpengaruh untuk kemenangan tim Z di pertandingan selanjutnya. Bachira sendiri berencana untuk memancing pemain bertahan lawan sebanyak yang ia bisa. Lalu dia akan mengoper bola pada Isagi yang sudah tanpa penjagaan. Sedangkan tugas Isagi di sini adalah berlari, mencari ruang kosong, dan tentunya mencetak gol. Rencana mereka pun awalnya berjalan cukup lancar. Bachira sukses memancing beberapa pemain tim X dan juga memberikan umpan manis kepada Isagi. Hingga saat Isagi berhadapan dengan kiper musuh dan hanya tinggal menendang saja bolanya, secara mengejutkan Baro muncul untuk menghadang Isagi. Hal tersebut pastinya memperkecil peluang gol Isagi. Isagi juga di sini kehilangan kepercayaannya dan ragu antara harus mundur atau menghadapi Baro. Tak lama dari belakang, Raichi dan Kunigami datang meminta umpan dari Isagi. Nah, hal tersebut tentunya menambah pilihan sekaligus keraguan Isagi. Namun Isagi teringat jika dia ingin bertahan di Blue Lock, maka dia harus melakukan apa yang striker lakukan. Secara spontan, Isagi pun memproyeksikan semua yang telah dia lihat di pikirannya. Dan tanpa Isagi sadari, ia mengoper bola ke arah Kunigami. Yang padahal si Kunigami ini sedang dikejar lawan dan juga jarak dia dengan gawang cukup jauh. Tetapi yang gokilnya, umpan dari Isagi justru membuat Kunigami mampu melesatkan tendangan keras ke gawang tim X dan berhasil membuahkan gol. Sehingga tim Z mampu memperoleh 1 poin. Setelah gol barusan terjadi, Raichi malah marah dan menarik baju Isagi. Raichi tak terima Isagi yang memilih mengoper pada Kunigami ketimbang ke dirinya yang sama sekali tanpa penjagaan. Namun Isagi sendiri ngomong kalau dia tuh kagak niat ngoper, seakan umpan barusan terjadi begitu saja.
Reichi pun terus memaki Isagi, bahkan setelah Kwon menenangkannya, mulut sampah Reichi kagak bisa diem. Ngomong kalau Isagi kagak pantas jadi striker lah, Isagi kagak paham aturan, Isagi sia-sia masuk ke Blue Lock, Isagi tolol, goblok, idiot. Sumpah mulutnya si Reichi ini sampah banget dah. Bisa tuh kalau diadu sama ketikan player-player legenda seluler. Canda. Tak hanya Reichi, Baro juga mendatangi Isagi dan ikut membuat mentalnya Isagi makin down. Baro ngomong kalau striker yang ragu saat di depan gawang bukanlah seorang striker sejati. Dan tak hanya itu, Baro juga menyebut Isagi tidak berbakat. Dan ya, pertandingan pun berakhir. Pertandingan pertama, seleksi pertama antara tim X dan tim Z berhasil dimenangkan oleh tim X dengan skor tipis yakni 5-1. Tentunya hasil dari pertandingan ini membuat tim X selangkah lebih maju untuk menuju seleksi berikutnya. Sedangkan untuk tim Z bisa dibilang ini adalah pukulan telak. Karena jika mereka gagal di pertandingan berikutnya, kesempatan mereka lolos ke seleksi tahap 2 hanya sebatas harapan saja. Dan di akhir Isagi pun murung akibat bulian Reichi dan juga Baro. Isagi bertanya pada dirinya sendiri, apakah dirinya sudah gagal sebagai seorang striker. Oke, mungkin sampai di sana saja untuk sekarang. Tenang aja, cerita di seleksi tahap pertama ini akan berjalan sebanyak 4 pertandingan. Jadi masih ada 3 pertandingan lagi yang tidak kalah seru dengan pertandingan barusan. Walaupun menurut gua sebenarnya pertandingan kali ini agak kurang sih, karena tim X terlalu mendominasi dan ya tim Z pada lawak gak jelas gitu kan. Jadi biasa aja sih sebenarnya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Kalau ada yang salah ataupun keliru, kalian bisa koreksi gue di kolom komentar. Kalau kalian tertarik dan suka dengan pembahasan di channel ini, jangan ragu buat pencet tombol like dan subscribe-nya. Sekian gue Indra dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.